Karena ada rasa sedih, capek, susah, seneng. Karena kita di organisasi, terutama di OSIS itu, beda orang, beda pendapat. Halo teman-teman, selamat datang di Pandava Podcast bersama saya Aizal selaku host kalian yang akan menemani kalian dalam 30 menit ke depan. Kali ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial dari Wakil Ketua OSIS sekaligus anggota FOSISMA. Halo Kakak Safwan, Halo juga. boleh perkenalkan diri dulu Kak? Boleh. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Sapuan. Saya tinggal di Luang Balu. Saya sekarang menjabat sebagai Ketua PMR. Dan juga sebelumnya sebagai Wakil Ketua OSIS periode 2025-2026. Wih, keren sekali Ya, Kak. Saya mau nanya nih Kak, boleh, boleh. jadi gimana, apa yang membuat Kakak Safwan tertarik masuk OSIS? Jadi alasan ya jadinya. Oke. Sebenarnya kalau dibilang alasan ini ya menarik sekali. Pertama, sebenarnya alasan keinginan masuk OSIS itu nggak ada sama sekali. Oke. Karena sering awal pertama saya ingin masuk nih, diceritain sama teman. Masuk OSIS itu asik enggak? Enggak, capek, banyak kerjaan. Down lagi kan, enggak jadi nih. Lagi masuk semester 2 ada keinginan lagi. Menarik karena ngelihat kegiatan OSIS nih kayak seru. Wah, nanya lagi nih ke kakak kelas nih, nggak percaya sama teman nih, nakut-nakutin lagi kan jadi down kan. Ya, benar-benar. Jadi nanya, "Kak, apa sih syaratnya masuk-masuk OSIS ini?" Gampang, cuma kamu harus bisa berkomitmen, jaga tanggung jawab, jaga nama baik organisasi. Nah, jadi di penghujung naik ke kelas 8 nih atau kelas 2 SMP, saya coba tuh pembukaan kan pendaftaran anggota baru tuh, ikut. Sebenarnya alasan saya ikut OSIS itu ada juga sih, karena seseorang. Coba. Jadi iya, jadi karena seseorang, dia dia juga sih yang nyemangati, makanya semangat ikut gitu kan. Jadi Aduh. kayak lebih tertarik gitu. Tapi seluaran itu ada juga alasan saya ingin masuk OSIS itu yang pertama, itu saya ingin menambah wawasan saya, ingin mengabdi lah, sehingga mengisi waktu-waktu luang saya yang sebelumnya nggak ada gunanya ya. Saya rasa Oke. di rumah itu kayak cuma main game aja, ke sana ke Benar-benar. sini, ngejar sampai dikejar yang berkaki empat, asli. Makanya nyari kesibukan itulah alasan saya ingin masuk OSIS, menambah wawasan, menambah relasi. Intinya alasan terbesar saya itu ingin mengisi waktu luang sama ya nemenin si dia lah Oke, jadi gitu. punya alasan tersendiri nih ya. Ya, Oke, kalau boleh tahu nih Kak, waktu pertama kali masuk OSIS, apa yang Kakak Sapuan rasakan? apa yang saya rasakan? Sebenarnya ini sesuatu hal yang tidak bisa saya jelaskan memang ya dari saya sendiri maupun saya pernah ditanya nih waktu mengikuti seminar-seminar, apa yang kalian pertama rasakan saat pertama kali masuk OSIS? Campur aduk saya jawab. Kenapa saya campur aduk? Saya bilang. Karena ada rasa sedih, capek, susah, seneng. Karena kita di organisasi, terutama di OSIS itu, beda orang, beda pendapat. Ya, Kadang benar. beda orang, beda sifat. Ada yang semangat, ada yang lemas. Jadi kita yang semangat digabung sama yang gak ada niatan tuh. Ya, jadi campur aduk gitu ya. Ya campur aduk, capek sendiri. Kadang ada yang peduli, itu yang bikin senang. Kadang ada yang bikin down, yang gak ada semangat-semangatnya tuh. Kayak kerja nih salah satu Benar. contoh, pernah kejadian di mana ini saya bahas ya yang di SMP nih. Waktu ada event-event hari-hari besar lah. Saya kebetulan waktu itu dapat di divisi acara nih, menyiapkan acara. Oke, Ya terus? si A inilah ya, saya panggil si A. Dari Hamin 7 saya udah himbau. Bantu saya setiap nih atur posisi ini, posisi mix dan segala macam. Dia bilang iya iya aja.
sampai H-2 udah kalang kabut nih. As- Udah sampai hari H pun dia ternyata nggak mau bantu. Dan sekonyong-konyongnya nih, dia nih waktu apa ya, evaluasi dia bilang, saya paling capek lah. Di sana saya tuh muncul tuh rasa capek, emosi udah campur aduk. Kalau bukan di luar organisasi, udah habis. Terus. Oke, Jadi ada susah, ada senangnya campur aduk. oke, campur Dan aduk. masih banyak lagi. Dan itu mungkin sangat sulit dijelaskan. Dijelaskan Ya. pakai kata-kata agak Ya. sulit gitu ya. Oke, oke. Mungkin di pertanyaan selanjutnya, Kak, biasanya kegiatan OSIS itu apa aja sih? Kegiatan OSIS. Biasanya kegiatan OSIS itu dia salah satunya ya rapat rutin setiap 1 bulan sekali di hari Sabtu setelah pulang sekolah, mengadakan kegiatan-kegiatan perlombaan, turnamen saat classmate, mengikuti seminar yang adakan oleh dinas, kantor dinas. Jadi ada juga kita di OSIS, salah satunya kemarin ada waktu saya menjabat sebagai wakil ketua OSIS itu kita mengadakan kegiatan bakti sosial, salah satunya bank sampah. Jadi bank sampah ini eh, kita adakan setiap pulang sekolah. Jadi siswa-siswi di sekolah SMK 5 itu diwajibkan setiap pulang sekolah membawa satu Sampah. sampah sebagai tiket Oh, keluarnya. berarti Nah, kayak ya tiket keluar untuk. ya, jadi di sana kita memang haruskan, wajibkan. Oke, Tentu di sana kita ada tujuannya. Tujuan kegiatan OSIS seperti itu supaya sekolah menjadi bersih. oke. Dan lagi kegiatan OSIS itu ya kayak ngadakan turnamen, kita juga pernah kolaborasi sama orang luar ngadakan turnamen ML yang diadakan tahun kemarin. Wih, kalau boleh tahu sama siapa kolaborasinya tuh, Kak? Sebenarnya waktu itu ya jujur ya saya waktu itu nggak pegang ya karena itu anggota saya yang pegang. Saya Oke, hanya disuruh menghandle karena sisanya itu yang berurusan itu ketuanya sama jajaran yang lain. Kebetulan itu saya punya kegiatan di luar. Jadi kurang lebih saya nggak tahu ya siapa yang kolaborasi, tapi di sana waktu itu kita pernah kolaborasi sama salah satu penyedia game ekspor lah, oh, game-game online. oke, 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 oke. Jadi pernah collab sama, semisal anak kuliah lah ya, kayak Ya, anak kuliah sama yang ngada-ngadain turnamen. Oke, oke, oke. Oke, Kak, bisa diceritakan bagaimana pengalaman Kakak Sapan selama menjabat jadi wakil ketua OSIS? pengalaman. Pengalamannya ini cukup hampir sama kayak rasa ya. Rasa yang saya alami itu banyak lumayan berkesan bagi saya. Yang pertama pengalaman saya bisa mendapatkan relasi ilmu-ilmu yang tidak pernah saya dapatkan sebelumnya. Salah Oke, satunya karena kita kan di organisasi itu beda pemikiran, beda ilmu. benar-benar. Ya, jadi pengalaman yang saya rasakan itu cukup berkesan. Baiklah, membuat saya yang dari awalnya biasa-biasa saja jadi terbiasa dengan aturan. Awalnya saya itu ya kayak maaf ya, saya itu awalnya orangnya kayak bodo amat lah tentang tata tertib tuh. Oke, yang penting sekolah Ya aja lah sebenarnya gitu ya. sekolah aja karena kan kita mikirnya waktu saya bukan kita, sorry, saya waktu itu mikirnya yang penting sekolah aja, udah ngerjain tugas sudah otomatis gitu. Cuma kan itu waktu nggak ada masuk organisasi, tapi setelah masuk organisasi saya mendapatkan pengalaman pelajaran hidup, bagaimana cara menghargai teman, bagaimana berkomitmen dengan teman-teman yang lain. Di sana saya mendapatkan gambaran, oh saya sempat berpikir, kenapa nggak dari dulu saya seperti ini? Sehingga saya kayak santai, enjoy, nggak ada beban. Jadi itulah pengalaman saya sebenarnya. Tidak, lagi-lagi saya tidak bisa jelaskan saking berkesannya. Ya, Saking banyaknya juga ya ya. saking banyaknya juga ya. Karena banyak kegiatan yang saya ikuti sebelumnya, sehingga tidak bisa saya ceritakan sebenarnya. Itu aja sih pengalaman saya sebenarnya. Oke, oke.
Kalau terkait masih organisasi Kak nih, Oke. biasa di setiap organisasi itu pasti ada perbedaan pendapat kan? Ya. Nah, bagaimana cara Kakak Sapuan mengatasi perbedaan tersebut sebagai wakil ketua OSIS? Ya, sebenarnya mengatasi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini sebenarnya bukan masalah satu organisasi saja. Ini Ya, universal. ya, Dia benar-benar. semua organisasi itu pasti mengalami yang namanya perbedaan pendapat. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Pasti ada. Saya berani mengatakan sama orang-orang, organisasi saya mulus katanya. Nggak pernah ada masalah. Berani saja dia berantem, maju sini ya. Nggak Benar-benar. mungkin, pasti ada. Tentu, saya akan jawab ya. Tadi bagaimana cara mengatasi? Tentu, yang pertama kita sebagai pimpinan, terutama kita sebagai wakil ataupun ketua, itu harus koordinasi dulu. Yang pertama dengan koordinasi dengan ketua. Apa langkah kita nih? Misal contoh si A, bagaimana nih? Ada permasalahan pendapat. Dia lagi panas nih, lagi debat. Mereka nggak mau ngalah. Nah, setelah kita konfirmasi tuh nanti kita kan udah dapat tuh rencana dari ketua dan rencana dari ketua. Setelah dari ketua bisa kita koordinasikan juga sama pembina. Nah, ini juga terkadang permasalahan yang sering muncul nih dalam organisasi. Ada organisasi yang merasa dirinya wah, tahu wah, Ya, dia nggak memikirkan pembinanya. Kenapa saya bilang tidak memikirkan pembina? Ketika dia ada masalah, dia tidak berkoordinasi dengan pembina tanpa memberitahu pembina. Padahal pembina itu sangat penting fungsinya. jadi miskomunikasi gitu Ya, ya. miskomunikasi. Nah, setelah kita nanti berkoordinasi dengan pembina, nanti kita adakan rapat. Rapat itu kita rapat antara yang bersangkutan sama jajaran-jajaran yang lainnya. Nanti kita di sana kita mendengarkan pendapat dari yang bersangkutan ini. Nanti setelah kita dengarkan, nah kita dari yang sebagai saya terutama sebagai wakil dan si Anies sebagai ketua saya, kita akan coba cari jalan keluarnya. Mungkin dengan cara Oke. menggabungkan pendapatnya, kita kolaborasikan sehingga dia menjadi satu. Dan tentu lagi kita kembalikan kepada mereka, apakah mereka setuju dengan keputusan kita atau tidak. Nah, jika masih nggak teratasi ya, tentu kita adakan penekanan lagi bahwa ya bahwa berpendapat itu memang nggak semestinya semuanya bakalan sama. Ya, benar, benar. Pasti beda-beda. Contoh pendapat tentang berita, pasti orang-orang Ya, beda-beda, beda-beda kan. beda-beda. Begitupun di organisasi. Pendapat tentang misalnya ketua, pasti ada yang nanya nih, ketuamu bagaimana? Dia pasti bakalan di antara 1 sampai 50 anggota pasti beda-beda, nggak mungkin sama. Benar, benar. Pendapat bakalan beda. Jadi cara mengatasinya itu kita harus dengan sabar, otak dingin, tidak boleh langsung, wah kalian boleh kayak gini, wah marah, nggak boleh. Oke, tidak boleh cepat menyimpulkan lah ya. Tidak boleh cepat menyimpulkan sebuah masalah atau perbedaan pendapat itu. Oke, oke. Karena kalau kita langsung mengatasi perbedaan pendapat itu dengan emosi, itu bukannya bakalan selesai. Malah Yakin, nambah itu. malah nambah, malah panjang, Allah panjang, nggak bakal nggak selesai. bakal selesai. Jadi salah satunya kita harus sabar, kita coba satukan, cari solusi. Itu sih dari saya ya. Karena sejujurnya jawaban ini tergantung dari pengalaman saya dan prinsip saya. Karena kan beda orang, beda prinsip, Oke, beda benar-benar. pemikiran, beda beda mindset, Oke, beda benar. cara berpikirnya jadinya. Ya, benar-benar. Itu dia. Oke, masih terkait di organisasi, Kak. Biasa di setiap, sepengalaman Kakak Sapuan, gimana sih cara mengatasi anggota yang kurang aktif dalam organisasi? Anggota yang kurang aktif dalam Dalam organisasi. organisasi. Kembali lagi di pernyataan saya sebelumnya, anggota yang kurang aktif ini sebenarnya terjadi bukan di sekolah saja, bukan di OSIS, bukan di organisasi lain kayak ekstrakurikuler lain. Tapi ini bersifat universal. Dia semua di kampus ada, di PT-PT perusahaan pun ada.
Tentunya saya ada beberapa cara ya mengatasi anggota yang kurang aktif. Yang pertama itu kita melakukan pendekatan. Oke, Tujuan pendekatan ini satu, mencari akar masalah. Itu dia, mencari akar masalah. Kenapa perlu mencari akar masalah? Kenapa dia kurang aktif? Itu perlu. Nah, kita pendekatan ini bukan tentang cari akar masalah saja. Kita lakukan pendekatan, kita tanya apa masalahnya. Mungkin dia memiliki kebutuhan yang kurang sehingga dia merasa tidak nyaman ikut aktif lagi. oke, Setelah kita melakukan pendekatan, di sana dia akan merasa dirinya dihargai. Jangan sampai kita sebagai seorang pemimpin bodoh amat dengan anggota kita. Ketika anggota kita tidak aktif, tidak ada respon, itu mereka malah seneng kok. Kayak apa ya? Saya pernah merasa sendiri ya, kalau kita membiarkan anggota yang kurang aktif itu kita biarkan saja tanpa ada tindakan, dia ada dua tipe. Ada yang merasa bodoh amat juga baliknya, ada juga merasa yang tidak dihargai. Itu bisa oke, saja terjadi. Dengan kita melakukan pendekatan, anggota ini akan merasa dirinya dihargai, dibutuhkan, dicari, sehingga dia merasa juga dirinya memiliki tempat curhat. oke, Jadi dia bakal berpikir kita itu, wah ternyata dia peduli sama saya. Dengan membalasnya apa ya? Nah di sana dia ketika dia berpikir muncullah rasa mungkin dengan saya aktif, nah dia kalau yakin nih kalau saya ada masalah saya cerita aja dah, nggak mau saya sendiri-sendiri lagi, bakal susah macam masalah saya. Nah setelah melakukan pendekatan cari akar solusinya, saya mungkin kita bakal tahu mungkin dia akar masalahnya karena nggak punya kendaraan. Bisa kita koordinasikan nanti sama anggota-anggota yang lain. Mungkin dengan kerjasama untuk jemput dia bergiliran atau apalah intinya sehingga dia kembali lagi lah aktif. Transportasi jadinya masalah sebenarnya yang bukan terlalu ribet ya. Zaman sekarang nggak mungkin ada yang nggak punya motor anak-anak Gen oke, Z. benar. Apalagi sekarang kan zaman udah canggih, udah ada Wah, udah Gojek online. modif-modifan. Udah modif-modifan sekarang. Mungkin dengan cara pendekatan kita tahu, kita carikan solusi. Oke, Terus yang kedua, itu dia, nyambung. Solusi, kita carikan solusi setelah kita tahu solusinya, setelah kita tahu akar masalahnya, tentu kita cari solusinya dengan adakan rapat musyawarah. Di sana kan kita nanti berpendapat kita bagaimana cara mengatasi akar masalahnya ini. Ini tergantung ya akar masalahnya apa. Nanti kita remukkan dengan anggota-anggota yang lain, kita cari apa ya suara-suara yang atau pendapat yang masuk akal, yang baik, yang mantap lah sehingga dia terpecahlah masalahnya nih sehingga dia teratasi gitu ya, maksud saya oke, teratasi. Nah setelah kita kumpulkan nanti kita ambil yang terbaik. Maksudnya mengambil yang terbaik itu bukan pendapat yang lain itu nggak bagus, semuanya ya, bagus, cuma maksud saya di sana itu kita ambil yang paling mendekati untuk mengatasi masalah tersebut. oke, Jadi itu salah satunya ketika kita mengambil pendapat, kita tidak boleh salah mengambil. Walaupun dia bagus, tapi kita juga tidak boleh mengambil salah langkah itu karena bisa berakibat fatal juga. ya buat kedepannya ya. Ya, jadi setelah kita cari tahu akar masalah, musyawarah mencari solusinya, kita lakukan eh penetapan atau penegasan juga, penegasan. Nah, penegasan kita kasih tahu dia, setelah kita kasih tahu, tegasin dia bahwa tugasnya itu wajib. Kenapa dibilang wajib? Karena dia udah gabung organisasi. Hmm, Kalau dalam organisasi itu apabila ada anggota yang kurang aktif, maka akan terjadi permasalahan. Salah satunya jalan acara tidak akan berjalan dengan lancar, tidak akan sesuai rencana. Mungkin dengan dari solusi awal ya, mungkin dengan dia kita tahu akar masalahnya itu, kita bisa rubah posisinya. Mungkin dia nggak nyaman di posisinya dia sebagai ini, kita rubah oke, ke ini, dia aja bakalan nyaman di sana. Setelah kita tahu, udah setuju, tetapin, tegasin di sana.
Oke. Tegasin sama dia, tentu dengan bahasa yang sopan, yang baik. Kita ajak dia kayak cerita biasa kayak gini, kayak Oke. kita ngobrol. Mau saling banting silahkan, yang penting dia nyaman. Oke. Enjoy Kalau dia aja. nyaman, dia nyamannya cerita misalnya, dia nyamannya cerita sambil saling banting, ya udah kalian saling banting. Itu sebagai nyamannya dia. Oke. Tapi nggak mungkin juga. Ini sebagai Iya. asumsi saja. Semisal sebagaimana nyamannya dia mungkin dengan bahasa kita sambil ajak dia main game PS mungkin PS atau main kartu dan segala macam lah. Jadi sisipkan di sana apa ya ketika kita memecahkan solusi itu, sisipkan suatu kegiatan yang mengasihkan. Agar Jadi lebih enjoy gitu agar lebih caranya, lebih enjoy, lebih terbuka. tenang, santai, terbuka, Oke. sehingga masukan atau penegasan kita itu masuk ke dia. Oke. Benar-benar. Terkadang ada, dia udah lakukan langkah satu, dua, dia masuk ketiga, di ketiganya dia salah. Kenapa saya bilang salah? Kadang ada ketua atau wakil atau jajaran lainnya itu kayak nyampaikan kayak gini, kayak Judas gitu, tahu kan Judas? Oke ya. Kamu kayak gini nih, udah. Jadi dia kayak apa ya? Dia udah merasa ada rasanya kayak wah, solusinya ada. Cuma cara penyampaiannya salah dengan Oke. emosi, dengan julitan, dengan judesan. Dia kayak ya Allah, mentang-mentang saya kayak gini, saya dibantu tapi digini. Dia bakal balik lagi. Malah yang awalnya dia kita lakukan pendekatan dia terbuka perasaannya jadi tertutup lagi. Jadi Oke. dengan kita melakukan penyampaian secara sopan santun itu dia akan wah dia bakal nerima Oke, benar. karena sifat manusia kalau kita halusin dia juga halus, Benar, benar. kalau kita kasarin dia kasar. Itu ada satu prinsip yang saya pegang sampai sekarang. Kalau orang itu baik sama saya akan berusaha baik sama dia, Oke. bahkan lebih baik daripada dia. Tapi kalau dia jahat sama saya, dia memperlakukan saya tidak baik, tentu kebalikan dari kebaikan tadi. Oke. Kalau orang bilang balas dendam itu nggak boleh. Oke, saya setuju. Cuma kalau udah nyentuh harga diri, saya nggak akan tinggal diam dong. Terutama kami seorang laki-laki. Kita seorang laki-laki, bro. Nggak boleh jatuh harga diri. Di sana juga fungsinya kita. Apalagi menjadi seorang pemimpin, kita harus tahu, belajar dari pengalaman kita, terapin di sana, cari solusinya. Terkadang ada seperti kata saya, kalau kita jadi pemimpin langsung emosi kasih solusi udah bener, tapi ngasihnya secara emosi kayak bodo amat lah dengan gestur yang enggak apa ya enggak enak diterima sama yang bermasalah, tentu nggak bakal selesai juga. Nah, setelah kita lakukan pemberitahuan atau penerapan, penegasan, kita adakan pemantauan. Nah, pemantauan ini bertujuan kita melihat yang bersangkutan ini apakah sudah mulai berubah, apakah dia sudah beraktif lagi di organisasi itu mungkin dengan batasan waktu tertentu. Masing-masing organisasi bakal menentukan. Mungkin dia pemantauannya semisal 1 bulan, adakan rapat sekian. Nah, di sana dia adakan pemantauan apakah dia aktif atau tidak sampai berapa kali target. Itu udah kan ada otomatis sekretaris nyiapin catatan tuh. Oke. Setelah melakukan pemantauan, nanti kita di sana lihat apa tindakan yang perlu kita ambil. Apakah dia sudah, kalau dia sudah aktif ya sudah di sana dia selesai. Tapi kalau dia masih, itu langkah terakhir saya dalam hal itu kita koordinasikan dengan pembina atau ketua jajaran yang lainnya. Kita berikan sanksi, kita berikan surat peringatan. Surat peringatan pertama, kedua, ketiga. Kalau itu udah kita terapin dari semua itu, segala caranya seperti dari awal yang saya bilang, tapi kalau dia masih tetap kita udah bantu kita ini ya dengan bukan dengan berat hati lagi tapi dengan sesuai prosedur kita di masing-masing organisasi pasti punya prosedur yang namanya pemberhentian anggota kalau dia udah ngelewatin batas. Tentunya itu langkah terakhir itu kalau tidak berhasil dari langkah 1 sampai langkah 4. Oke. Mungkin dengan seperti itu dengan tujuan agar anggota yang lain itu tidak terpengaruh sama dia. Benar-benar. Karena ada manusia atau orang itu bisa saja terpengaruh tanpa dia dekat pun dia bisa Ya, terpengaruh. benar. Apalagi zaman sekarang yang udah cuman modal omongan doang nih, udah langsung Wah, terpengaruh gitu. bisa.
Jangankan omongan, tindakan sekecil apapun bisa jadi pengaruh. Benar-benar setuju. Jadi saran saya kalau di organisasi, di masyarakat dimanapun, usahakan bersikaplah baik. Oke, Pesan saya, benar-benar. sehancur apapun dirimu, seburuk apapun dirimu, tetap bersikap baik. Tunjukkan yang terbaik, walaupun kamu buruk di asalmu. Kenapa? Biar kamu tenang. Kalau orang udah menilai kita buruk, itu gawat. Kepercayaan tidak akan ada pada kita. Oke, setuju, setuju. Ya, jadi itulah salah satu cara atau beberapa langkah yang perlu kita eh, apa ya kita lakukan untuk mengatasi anggota yang Kurang kurang aktif aktif. dalam berorganisasi. Oke, sip. Jawabannya sangat detail sekali ini Kakak Ya, Sapuan. Oke, ngomong-ngomong Kakak Sapuan juga pernah jadi anggota Fosisma di NTB. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kegiatan selama di Fosisma itu apa aja sih? kegiatan Posisma selama ini ya dari awal saya menjabat. Ini sebenarnya anggota Posisma ini dia diambil dari ketua dan wakil OSIS SMK, SMA, MA sekota bukan sekota Mataram sorry se-NTB. Jadi yang masuk dalam organisasi Posisma ini dia ketua dan wakil setiap OSIS sekolah. Nah, Oh, oke oke. bisa saja anggota yang lain itu kalau ketua dan wakilnya mungkin karena terlalu banyak kegiatan jadi kan nggak bisa juga ngehandle nanti. Nah bisa juga Mm. anggota yang lain, bisa juga mungkin sekretaris, bendahara, humas dan lain Oh, jadi sebagainya. nggak harus ketua sama wakil Ya, aja. nggak harus ketua sama wakil aja. Oke. Jadi beberapa apa ya kegiatan yang pernah kita jalanin di Posisma itu. Nah, oh ya, biar saya jelaskan sebelumnya. Posisma itu forum organisasi siswa intrasekolah dan madrasah. Itu sebenarnya dia sama kayak OSIS. Cuma dia ranahnya lebih luas, jangkauannya lebih luas karena dia menyangkut provinsi. Se-NTB Ya, langsung. se-NTB, se-Nusa Tenggara Barat, mulai Oke. dari Pulau Bima, Sumbawa, Sumbawa Besar dan sebagainya dan Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, KLU itu udah dicangkup semuanya. Jadi itu dia seperti OSIS cuma dia jangkauannya lebih luas. Oke. Jadi untuk kegiatan yang sejauh ini yang pernah saya rasakan ya, yang pertama itu ada namanya kegiatan Independent Student Camp. Jadi di sana kegiatannya itu dia ngecamp santai ya, Oke. sambil ada materi-materi tentang kepemimpinan, dasar-dasarnya, bagaimana cara seperti tadi, bagaimana cara mengatasi anggota sekian, ada sesi tanya jawab. Di sana kegiatan itu kita diajarkan mandiri dari dunia kita, Oke. dunia luar kita. Kita harus mandiri bagaimana cara kita berbaur dengan orang-orang lain. Tentunya bisa dibayangkan kan? Satu lokasi itu bertemu dengan berbagai penjuru di provinsi itu. Nggak kebayang dong serame Ramenya apa. seru-seru. Selama ini ya dari Gen 1, Gen 2, Gen 3 dan kemarin itu ada Gen 4-nya. Itu Wis. diadakan di Taman Budaya NTB yang deket rumah sakit ini. Apa sih nama jalannya? Monjok atau Gomong ya? Oh Gomong ya. ya. Ya benar. Nah, itu Oh. di yang di sana. Jadi dari saya kebetulan saya tergabung itu dari mulai Gen tiganya waktu saya awal menjabat sebagai wakil ketua OSIS dan Oke. saya di sana juga bersama ketua OSIS saya. Ya kegiatannya sejauhnya itu aja. Ada juga kita kadang di Posisma itu mengadakan seminar-seminar atau kunjungan ke sekolah-sekolah yang mungkin membutuhkan motivasi atau apa ya relasi yang lebih luas lah. Karena kan Oh, kita oke di oke. OSIS itu tentunya dengan beda-beda orang-orang yang mungkin beda pendapat tapi dia masuk dengan ini. Nah, ketika kita di Posisma itu mengadakan kegiatan kunjungan kayak sosial juga ada. Semisal Oke. kalau ada maaf ya, kalau ada bencana kita adakan bakti sosial dengan pengumpulan dana dan sebagainya. Jadi itu sedikit yang kegiatan yang sejauh ini yang kita jalanin ya di Posisma. Oke Ya. oke.
Oke, Kakak Safwan. Selama menjadi anggota FOSISMA, apa divisi yang Kakak Safwan pegang? Se dari selama ini dari Gen 3 sampai Gen 4 sekarang, yang saya pegang itu saya kebetulan menjabat sebagai Korwilnya, koordinator wilayah Mataramnya. Oke. Di setiap itu koordinatornya tuh per setiap kabupaten. Kabupatennya itu kan kita cukup luas nih NTB, ada Mm. Kabupaten LU, Lobar, Mataram, Loteng, Lotim, ada Sumbawa, Sumbawa Besar, Bima, Dompu dan sebagainya itu ada semua. Oke. Jadi biar saya jelaskan fungsinya koordinator wilayah ini itu nanti ketika ada kegiatan apa kunjungan atau seminar-seminar di suatu lokasi, nanti koordinator inilah yang bertugas untuk menyampaikan atau kayak tugas sekretaris lah, menyampaikan surat atau pesan ke sekolah yang ingin dituju atau yang Oh, ingin diundang lah. oke, sekalian berbagi informasi juga Nah, gitu. berbagi informasi. Oke. Korwil itu juga dia berfungsi sebagai apa ya, pengawas atau apa ya, eh, pengawas di wilayah tersebut lah. Oke. Salah satunya saya di Kota Mataram. Jadi nanti semisal kalau ada sekolah yang membutuhkan pihak Posisma atau adakan kegiatan, nanti dia berkoordinasi dengan koordinator wilayah tersebut. Oh, oke oke. Jadi nanti kita sebagai koordinator itu setelah mendapatkan laporan atau apalah itu, nanti kita yang menyampaikan ke pengurus inti. Nah, pengurus inti nanti yang bertugas untuk apa ya, mengadakan lah atau memecahkan masalah tersebut, nanti berdiskusi. Tentunya kita juga sebagai anggota-anggota Korwil dan sebagainya itu ikut juga. Kita kan bisa dibayang, kita juga sering mengadakan rapat rutin ya setiap 1 bulan atau 2 bulan sekali Oke. melalui Zoom Meet, membahas apa langkah-langkah selanjutnya, program apa, mungkin adakan kunjungan kesekian. Nah, itu dia salah satu tugas saya juga pernah di posisi Magen 4 ini kemarin saya jadi apa ya, anggota divisi kesehatannya. Oh, Di sini ada suka dukanya sebenarnya. gimana tuh kira-kira? Bisa dibayangkan dalam satu ini divisi kesehatan ya. Oke. Anggotanya cuma 10 orang. Wis. Kalian pikir banyak? Banyak, banyak. Pesertanya kurang lebih se-NTB itu waktu kemarin itu kurang lebih 400 lebih. Waduh, Biasa dia bilang kerja ekstra dong. perbandingannya wow. Perbandingannya wow, Harus kerja ekstra tuh. kerja ekstra. Dan di sana minusnya ya. Laki-lakinya cuma 3. Saya dan ada yang dari Sumbawa Besar sama ada yang dari SMA 1 Kuripan. Oke. Sisanya cewek. Bisa dibilang beban di sana itu udah puyeng. Sebenarnya awalnya itu waktu pembentukan panitia kita membentuk panitia kesehatan itu ada 15 orang dengan Oke. prediksi 500 peserta. Itu sebenarnya Udah fixnya. udah fixnya Oke. prediksi. Itu pun sebenarnya 15 bisa dibilang sangat kurang, Bro. Ya benar. Bayangkan Dilihat 500 perbandingannya. orang. Ya nggak semuanya bakalan, maaf ya kita nggak amit-amit doakan mereka sakit. Bisa dibayangkan setengah dari mereka sakit. Terus jumlah sekian. Berbarengan lagi. Bah, itu dia. Problemnya mulainya dari hari pertama. Dari hari pertama ada beberapa anggota nih divisi kesehatan waktu itu yang berhalangan telat hadir. Kebetulan yang dari Pulau Bima, Dompu dan Sumbawa itu dia agak telat karena terhalang di transportasi lautnya di kapalnya. Oke. Dia terlambat sehingga waktu itu yang tiba duluan di lokasi Taman Budaya itu saya dan sekitar 7 orang. Bukan, 5 orang. Wis, 5 orang itu yang Ah, ngehandle 400 tunggu orang. dulu. Saya lanjut lagi, saya izin potong ya. Oke. Yang saya bilang itu kan 400 peserta. Ha-ha. Belum panitianya. Karena yang kita handle itu panitia divisi kesehatan ini bukan peserta, tapi panitianya. Sedangkan panitia kemarin ini, itu berjumlah 140-an lebih. Wis.
bisa dibilang 500-an lebih lah. Jauh dari dia target pertama, cuma jumlah target divisinya melesat turun. 5 di antaranya kemarin waktu pembentukan 15 anggota itu rata-rata pertama nggak dikasih izin karena Oke. dia rata-rata yang 5 mengundurkan diri ini dia dari luar pulau. Oh, mungkin kehalang transportasi Nah, juga gitu. kehalang transportasi sama izin orang tua. Oke. Jadi kita juga memaklumkan. Di hari pertama problemnya itu panitia banyak yang down, sakit. Ya kita maklumin yang dari luar pulau ya Ya, tentunya karena perjalanan karena yang bolak-balik gitu lumayan ya. jauh. Terutama yang dari Pulau Bima Dompu itu kurang lebih 1 harian lebih lah, bahkan bisa sampai 2 hari, itu tergantung kecepatan dan transportasinya, kepadatan jalan itu jadinya. Oke. Di sana kita mengalami kalang kabut yang lumayan heboh ya. Karena pertama minusnya kita di sana kekurangan logistik obat. Karena sekretarisnya dia dari luar pulau. Sekretaris satu, bendahara satunya, dia dua itu dia ini susunannya di Posisma itu. Sekretarisnya itu dia ndak boleh dari satu pulau. Jadi pengurus intinya itu yang misalnya kan ketua wakil itu nggak boleh dari satu pulau. Kita kan kita di NTB ini makanya kita bilang terbagi menjadi 2 pulau. Pulau Lombok dan Sumbawa. Bah- Jadi dia ndak boleh sama. Jadi itulah sekiranya apa ya pengalaman sama divisi yang saya pernah tekuni selama ini di Posisma NTB. Oke. Tentunya jadi pengalaman yang sangat luar biasa Berharga sekali. luar biasa yang bakal tidak terlupakan suka dukanya minusnya di mana. Oke. Oke Kak, jadi kesimpulannya apa pesan atau motivasi dari Kakak Sapuan untuk generasi selanjutnya? Hmm. Yang ngelihat podcast ini ya, Oke. terutama nih yang Gen Z nih, pesan saya kalau kalian mau berorganisasi jangan takut lelah, jangan Oke, takut capek karena itu memang sudah konsekuensinya. benar. Jangan ragu. Intinya kalau kalian punya potensi menjadi seorang pemimpin, bergabung dalam organisasi, terapin. Jangan sampai dia terpendam sia-sia. Oke, benar. Misalnya ketika muncul, kalian misal merasa mampu jadi, mungkin kalau kalian kurang mampu merasa jadi ketua, kalian ada, tapi ada rasa kemampuan kalian menjadi sekretaris. Terapin, salurkan. Agar Jangan, bakatnya tidak nah, tersia-sia ya, ya. agar bakat kalian atau kemampuan kalian itu tidak hilang sia-sia. Oke, benar. Setuju, setuju. Jangan juga terlalu malas-malasan, jangan egois dalam organisasi. Harus kalian tuh harus rukun, saling mendengarkan, tidak membeda-bedakan. Itu pesan saya. Kakak Sapuan nggak terasa nih kita sudah 30 menit bersama Kakak Sapuan. Oke, mungkin cuman cukup sekian podcast kita kali ini. Saya Aizal selaku host kalian. Sampai jumpa bertemu lagi di podcast berikutnya. Oke, see you.